Oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman yang belum kenal aku Dr. Rista, aku bergabung sama Mantus kurang lebih sejak tahun 2022 sampai sekarang dan masih betah di Mantus dan ketemu teman-teman semua. Aku sudah 2 kali untuk mengisi free class tentang muskuloskeletal, terutama untuk yang blok patologi, blok 8 berarti ya. Kalau dulu itu zaman aku dia di blok 10, karena kita jumlah bloknya ada 23, sedangkan sejak tahun 2022 itu sudah mulai ada pemadatan, jadi 21 blok total dan blok muskuloskeletal ini masuk di blok 8. Oke, nanti di sini kita belajar bareng aja tentang muskuloskeletal. Nanti ada beberapa aku kasih contoh soal, ya. Contoh soal nanti kita ya belajar bareng, terus nanti di sesi akhir ada aku kasih contoh eh, so bukan soal, bagan konsep map. Ya, jadi ketika kalian peralihan dari blok 7 ke blok 8 itu ada pengubahan konsep dalam Soka, mulai dari mind map, kemudian berubah ke konsep map. Ya, buat gambaran kecil aja. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi, kurang lebih ini soal dari beberapa kumpulan soal EB kalau nggak salah. Ya, jadi ada anak yang dibawa ke klinik dengan bentuk kakinya O. Ya, jadi nanti ketika kalian belajar di blok muskuloskeletal itu, dia banyak proses-proses patologis yang bentuk apa ya, bentuk abnormalnya dari blok 2 lah ibaratnya gampangnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah eh, perubahan bentuk kaki. Nah, kan kita kenal sebagai ada yang kakinya O dan kaki X. Nah, mereka anatomisnya itu dari bagian genunya. Ya, tinggal kita memilih apakah genuvarum atau genuvalgum. Kalau dulu aku ngapalinnya adalah kalau genuvar itu O. Berarti varum itu untuk kaki O. Kemudian kalau genuval itu X, Valex. Ya. Jadi ngapainnya adalah genuvaro itu kaki O. Kemudian kalau genuvalex itu adalah kakinya X. Ya, jadi kalau kakinya O dia masuknya ke genovarum. Nah, genovarum itu seperti apa ya? Jadi genovarum itu kalau kalian lihat anak-anak, dia kakinya ada angulasi terutama di bagian genunya. Nah, ini ya, ini namanya adalah genovarum. Ya, dia bisa sifatnya fisiologis. Ya, fisiologis itu kita masih bilang sebagai normal. Ya, ketika sampai kapan? Usia 2 tahun. Tapi ketika lebih dari 2 tahun kok ternyata dia masih varum, ya bisa aja dia ternyata patologis. Ya, patologis namanya patologis berarti kemungkinan dia bisa menyebabkan suatu kelainan. Ya, kayaknya di apa? Mungkin dari the way dia berjalan, the way dia berdiri, gampang capek kalau beraktivitas menggunakan kedua kakinya. Nah, di situ. Ya, diabetes terjadi unilateral ataupun bilateral. Gejalanya apa? Ya bentuk kakinya abnormal, gaya berjalannya dia berbeda, ya. Kalau dari pemeriksaan fisik, mungkin dari inspeksi aja dia bisa kelihatan. Oh, dia ada angulasi ke arah luar, terutama di genunya, ya, di situ. Ya, jadi mulai dari pemeriksaan inspeksi, kita lihat unilateral ataupun bilateralnya, ya, kemudian kita mengamati gaya jalan, ya, gaya berjalan atau pada posisi tengkurap, diukur rotasi pinggul ke dalam keluar untuk torsi femoralis dan sumbu paha kaki untuk torsi tibialis. Tapi biasanya kalau misal angulasinya dia sudah apa namanya sudah lumayan besar, itu tuh dari kejauhan the way dia masuk ke dalam poliklinik aja tuh udah kelihatan. Oh ini kakinya O, oh ini kakinya X kayak gitu. Tapi balik lagi dilihat dari usianya. Kalau usianya masih 0 sampai 2 tahun ya maksudnya maksimal banget di 2 tahun dia masih kita observasi ya apakah memang itu bentuk fisiologis atau patologis. Nah, ini kalau di ronsen jelas banget ya. Jadi dia nampak angulasi. Nah, ini yang bilateral.
Sedangkan kalau yang ini, nah ini yang unilateral. Oke, tata laksananya apa? Ya, bisa dengan surgery atau non surgery. Jadi kalau non surgery biasanya kayak dikasih eh apa sih namanya, brace ya, brace kayak semacam kalau misalnya kalian pernah ada kasus skoliosis itu kayak dipasang korset. Nah, ini mirip dengan korset tapi dia di lokasinya ada di kedua kaki. Ya, kalau misalnya ternyata dia tidak efektif dengan brace tadi, bisa di surgery tulang yang mengalami abnormal. Ya, kalau misalnya dia kurang dari 2 tahun, ya diterlaksana apabila terdapat penyakit yang mendasari. Mungkin ada kelainan dari osteogenesis imperfecta gitu misalnya, pembentukan tulang yang tidak sempurna karena mungkin kondisi kongenital. Nah, itu bisa dikoreksi lebih awal. Nah, ini valgum. Valgum itu sesuai namanya val X. Berarti dia seperti X. Dia fisiologis pada anak kurang lebih 6 tahun. Biasanya karena faktor duduk. Ya, kalau anak-anak kan dia duduknya sukanya kan duduk bebek. Jadi kayak posisi tungkai bawahnya itu dia ke arah luar. Sama halnya kayak yang genovarum, bisa unilateral ataupun bilateral. Nah, kan kelihatan banget. Kalau misalnya dia datang nih jalan utuk-utuk-utuk gitu kan, kakinya dia, si genunya dia akan kissing genu. Ya, dia akan ada kissing genu, alias genunya itu mereka saling berciuman atau bersentuhan. Karena pada dasarnya kalau kita berjalan, ya pasti akan ada jarak antara genu dari tungkai kanan sama tungkai kiri. Nah, kalau untuk non surgical sama dia pakai bracing. Kalau misalnya yang surgical itu pakai kayak semacam dipasang pen. Nah, ini pen ya. Dipasang pen, dikoreksi sampai dia bentuknya sama dengan kaki satunya. Kalau misalnya ternyata dia unilateral. Tapi kalau misalnya dia bilateral ya berarti pasang pennya dua-duanya. Balik lagi. Kalau ternyata dengan brace ini tidak cukup efektif atau mungkin ada penyakit yang mendasari. Dengan keluhan benjolan sebesar telur ayam di daerah lutut kanan. Didapatkan sejak 6 bulan yang lalu, tumbuh dengan cepat. Dari hasil pemeriksaan terdapat burst appearance dan cotriageal. Nah, ini kita masuk ke dalam beberapa vignette namanya, atau kata kunci, ya, kata kunci. Nah, kalau kalian ketemu burst appearance atau cotriageal, ini arahnya adalah ke osteosarkom, ya, osteosarkom. Jadi namanya juga sarkoma, berarti dia keganasan tulang, ya, keganasan tulang. Ya, nah ini kalau ada Ewing, Ewing sarkoma, dia kata kuncinya adalah di bagian onion skin atau onion peel. Jadi bentuknya itu kayak, nah gini, ya. Atau moth eaten, jadi dia kayak ada lesi di cokot, kayak habis dimakan. Ya, kalau osteokondroma, ya, dia seperti bunga kol atau cauliflower. Ya, jadi kalau di blok patologis itu kita malah melihat kata kuncinya. Oh, kata kuncinya apa ya? Osteosarkom berarti kalau harus ada kata-kata burst appearance atau enggak Creutzfeldt-Jakob. Kalau osteokondroma berarti dia ada gambaran cauliflower atau seperti bunga kol. Sedangkan kalau Ewing sarcoma berarti dia gambarannya lebih ke onion skin atau moth eaten. Nah, ini ya. Kalau osteosarkom tadi ada Codman triangle. Nah, ini. Ya. Jadi dia adalah tambahan, bagian tambahan dari tulang utama. Ini kan tulangnya. Apa ya? Pulasan dari matahari. Sedangkan kalau yang kondrosarkoma, dia ada popcorn appearance. Ya, ini lebih ke apa ya? Berimajinasi.
Ya, tapi ini ditemukan oleh beberapa ahli radiologi yang mungkin juga bersama dengan ortopedi. Nah, ini Ewing sarcoma. Ewing sarcoma itu dia onion skin periosteal reaction. Bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau ditanya onion skin itu dia terjadi karena apa? Oh, karena ada periosteal reaction. Ya. Nomor tiga, ada seorang anak 6 tahun karena sulit berjalan, kemudian sering terjatuh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Gower sign. Nah, enaknya patologis adalah di sini. Jadi kayak, oh ada Gower sign nih. Nah, Gower sign itu seperti apa? Jadi Gower sign itu khasnya punyanya DMD atau Duchenne Muscular Dystrophy. Ya, Gower sign itu meriksanya gampang. Dulu aku pernah ketemu sekali waktu koas dan satu kali waktu aku praktek. Ya. Jadi minta pasien untuk bangun dari jongkok ya. Kalian amati. Kalau misalnya ternyata si pasien ini dia menaruh atau apa namanya bangun dengan bantuan tumpuan di lutut. Nah, berarti gowersainnya positif. Nah, itu kita curiga ke arah Duchenne muscular dystrophy. Jadi dia ada otot yang mengalami distrofi, ya. Kalau misalnya Duchenne muscular dystrophy ini dia masuk ke dalam kromosomal, ya. Dia X-linked resesif, ya. Jadi dia terkait kromosom X. Jadi yang bisa menderita itu adalah laki-laki. Dia genetik ditandai dengan apa? Dengan adanya degenerasi dan kelemahan otot progresif. Ya, karena adanya perubahan protein otot yang disebut sebagai distropin. Ya, di mana dia tugasnya untuk menjaga sel-sel tetap utuh. Nah, dia distropinya tuh nggak ada atau bahkan bisa hilang. Sehingga yang otot-ototnya dia harus utuh, dia ibaratnya terurai gampangnya. Ya. Nah, ini pemeriksaannya. Jadi minta pasien datang bangun ya. Kalau misalnya dia bangun dengan menumpu pada bagian lututnya, kemudian dia baru bisa berdiri. Nah, itu kemungkinan gower sign-nya positif, mengindikasikan ke arah Duchenne muscular dystrophy. Sehingga kita sebagai dokter umum ya kita rujuk. Oke, nomor 4, apakah struktur di dalam sendi sinovial yang berfungsi sebagai shock absorber dan stabilitator apa nih kira-kira? Dia jawabannya adalah si meniskus. Jadi meniskus ini dia bantalan. Dia ada di sendi lutut. Jadi kalau misalnya kita gambar nih tulang. Nah, meniskus itu dia posisinya di sini. Ya. Sedangkan yang ini, yang di samping yang menyilang, ada anterior cruciatum ligamen, kemudian ada posterior cruciatum ligamen. Nah, dia masuk ke dalam ligamen. Tuh. Nah, ini meniskus, dia fungsinya adalah untuk menstabilkan lutut, ya, menstabilkan lutut, kemudian juga meredam apa namanya force, ya, tekanan atau mungkin ada gaya. Nah, di situ atau sebagai shock absorber. Kita tahu bahwa genu itu dia sebagai tumpuan atau sendi paling besar yang digunakan untuk titik tumpuan tubuh. Nah, jadi makanya di genu itu dia strukturnya kompleks. Nah, di situ. Komposisinya apa? Jadi sebagian besar dia diisi oleh kolagen, ya. Kemudian ada kartilago fibroelastik, ya, dan juga jaringan ikat fiber yang tersusun secara radial dan juga longitudinal. Nomor 5, nama lain tumor ganas PNET. Apa nih kira-kira PNET? Ya, jadi si PNET ini dia adalah nama lainnya Ewing sarcoma, ya. Jadi dia adalah
tumor neuroektodermal primitif. Ya. Nah, ini Ewing sarkoma atau primitif neuroektodermal tumor. Ya, biasanya keluhannya adalah lokal ataupun region. Ya, biasanya dia ada bengkak dan teraba massa. Ya, dia bisa berkembang secara cepat, kecil, besar, besar, besar. Nah, sebagian besar pasien dia akan ada nyeri terutama pada saat istirahat ataupun pada malam hari. Ya, atau mungkin dia juga bisa berkembang menjadi simptom infeksi. Jadi ada sih KDRT. Kalau kalian masih ingat KDRT, kalor, dolor, rubor, dan tumor. Ya, si Ewing sarkoma. Nah, Ewing sarkoma tadi jangan lupa untuk eh, apa? Kata kuncinya itu adalah di onion peel, ya, onion peel. Nomor 6, tumor ganas yang menyerang sendi, burusa sendi, dan juga tendon. Apa itu namanya? Nah, ini yang kita sebut sebagai sinovial sarkoma, ya, sinovial sarkoma. Kalau kondrosarkoma berarti kan itu berasal dari kata kon, kondrosit, ya, kondrosit atau kita sebut sebagai kartilago. Kalau osteosarkoma berarti dia dari osteon. Osteon itu dia adalah tulang, ya. Nah, kalau Ewing dia keganasan pada endotelial sumsum tulangnya, ya. Sedangkan kalau osteoma karena dia oma berarti dia tumor Cina. Beda sama sarkoma. Jadi ending oma dan ending sarkoma itu membedakan yang satu jinak, yang satu ganas. Ya. Nah, ini sinovial sarkoma, ya. Dia biasanya pada dewasa muda, kemudian sering mengenali jadi ikat, ya kapsul jadi besar, kayak misalnya lutut atau mungkin kaki pedis ya, kayak pada gambar dan juga pergelangan kaki. Ya, kalau secara histologis, berarti kalau histologis ini nanti dengan biopsi ambil sampelnya. Ya, biasanya bifasik, dia ada kelompok sel pseudoglanduler, jadi dia mirip sama kelenjar dan selnya mirip sarkoma sel dia yang pseudoglanduler aja. Nomor 7, ini mahasiswa 25 tahun, olahraga mengeluh cedera pergelangan kaki kanan sudah dikompres tapi belum membaik. Dokter memberikan saran agar istirahat beberapa waktu. Edukasi dokter tersebut 5 langkah pencegahan yang mana? Nah, ini masuk ke dalam terapi yang sesuai. Nah, kalau kita ngomongin di blok muskuloskeletal, itu akan banyak kasus terkait strain, ya, sprain, ya, atau mungkin ada fisur, ada fraktur, ya. Mereka adalah cedera-cedera pada, kalau yang ini kan cedera jaringan lunak, kalau ini kan cedera tulang, ya. Kita kenal yang namanya price. Ini tata laksana awal, ya. Jadi nanti di blok patologis itu kalian akan kenal tuh yang namanya bagaimana terlaksana awal, kemudian bagaimana terlaksana itu jawabannya berbeda dari satu diagnosis. Ya, contoh Kak, misalnya dia ada ruptur ACL, ruptur ACL berarti terlaksana awalnya kita price, ya. Kemudian kalau misalnya definitifnya ya dengan repair ya kan, dioperasi kemudian dijahit ACL-nya atau mungkin dicangkok diambil dari ligamen yang lain itu juga bisa ya. Kemudian nah price itu dia singkatan dari apa? P itu adalah protect. Kemudian R itu rest, I-nya ice, C-nya compression, E-nya elevation. Jadi ketika ada yang bengkak ya, ya lindungi supaya bengkaknya itu nggak makin
kemudian istirahatkan, kompresnya ya kompres dingin, kemudian kasih kompresnya tuh di kanan, jadi kayak dikasih elastic bandage atau mungkin pakai deker. Kemudian bagian yang bengkak itu lebih ditinggikan. Nah, ini five level of prevention. Jadi, ini mungkin kalian sudah pernah belajar dan akan terus belajar terkait itu mulai dari health promotion sama specific protection. Ya, biasanya yang pencegahan primer itu untuk kasus prepatogenesis. Ya, prepatogenesis. Sedangkan kalau yang pencegahan sekunder dan pencegahan tersier, dia sudah di tahap sakit pasiennya. Kalau yang ini belum sakit, kalau yang sekunder sama tersier dia sudah sakit. Kalau sudah sakit ya sudah kita bagaimana caranya mendeteksi secara dini dan memberikan terapi yang sesuai. Kemudian disability limitation gimana caranya supaya pasien yang sakit ini ya tidak makin ada disabilitas. Kalau ternyata nih memang sudah sampai di tahap yang dia sakit, bedridden, kemudian dia cuma bisa bed rest, ya sudah, gimana caranya kita bisa rehabilitasi dia dengan fisioterapi mungkin, biasanya pada pasien-pasien stroke, kayak gitu. Nah, nomor 8, tindakan manakah di bawah ini yang paling tepat dengan tujuan mencegah injuri lebih lanjut? Yang mana nih kira-kira? Ya, ini masuk ke dalam terlaksana awal cedera akut, yaitu price. Ini jawabannya adalah yang protection, ya. Jadi dilindungi. Gimana caranya supaya misal pasien strain, ya, atau mungkin pasien ankle. Kita bilangnya kan ankle ya, padahal ankle itu kan dia regionnya, tinggal nanti dasar mekanismenya apakah dia strain, regangan otot, atau dia sprain gitu, ya. Dengan protection. Nah, ini price, protect. Jadi yang P itu stands for protect. Dia gimana caranya kita mencegah supaya dia tidak cederanya lebih lanjut. Kasih contoh, dia patah tulang, nggak patah tulang tungkai. Gimana caranya dia biar nggak makin bergeser mungkin segmen patahannya dengan pemasangan bidai balut. Nah, itu protect. Ya. Kemudian rest. Rest itu misal dia ankle tadi, strain atau sprain ankle. Gimana caranya dia dengan pakai krok gitu. Ya, kita istirahatkan si ankle-nya tidak menjadi tumpuan dengan penggunaan krok. Kemudian itu took ice. Jadi si 24 jam pertama itu ya biasanya kita sarankan untuk kompresnya kompres dingin. Ya, sedangkan kalau yang C, yang kompres ini biasanya kita pakai kompresi dengan elastic bandage. Ya, dia tujuannya adalah untuk mencegah bengkaknya makin parah. Kemudian yang E itu untuk elevated. Jadi elevation jadi kayak bagian lokasi yang injury itu diposisikan lebih tinggi daripada jantung. Ya, sama dia biasanya untuk mengurangi bengkaknya. Nah, ini ya tadi sudah aku jelaskan. Nomor 9, sel pembentuk matriks tulang. Siapa nih? Berarti kalau sel kepanjangan, akhirannya adalah belas. Nah, ini. Jadi sel pembentuk matriks tulang itu adalah si osteoblast. Ya. Kalau osteoklas berarti bukan pembentuk. Klas itu dia penghancur. Bukan fibro dong, karena fibro itu dia jaringan ikat. Nah, ini komposisi tulang. Jadi, dia terdiri dari beberapa komponen, ada matriks organik dan juga anorganik, serta ada air. Ya, kalau yang organik, isinya ada matriks protein atau makromolekul, sedangkan kalau yang anorganik, dia mineral. Biasanya adalah kalsium. Jadi, kalau orang kekurangan kalsium, tulangnya keropos, ya betul. Ya, karena kalsium ini adalah salah satu komponen pembentuk dari si tulang. Nah, ini sel-sel pada tulang. Ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas.
ya. Jadi osteoblast itu fungsinya adalah untuk memproduksi matriks tulang. Jadi dia fungsinya adalah untuk membuat kolagen tipe 1 dan protein lainnya, ya. Sedangkan kalau osteosit dia adalah mewakili 90% dari seluruh sel tulang, ya. Fungsinya adalah membantu pemberian nutrisi pada tulang. Sedangkan kalau osteoklas ya, dia fungsinya untuk menghancurkan dengan cara apa? Dengan cara resorpsi dan remodeling dari si sel dan matriks tulang. Tuh. Nomor 10, seorang laki-laki usia 70 tahun mengeluh nyeri pada lututnya. Keluhan dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Pemeriksaan genu ada osteofit. Nah, ini kata kunci, osteofit dan ada penyempitan celah sendi. Faktor resiko yang utama usia, kemudian lokasi paling seringnya adalah genu, dan ada kata kuncinya osteofit dan penyempitan celah sendi. Ini adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis. Jadi, artritis-artritis ini dia ada banyak. Ada OA, ada GA, ada RA. OA itu untuk osteoartritis. Sedangkan GA itu adalah gout arthritis. Sedangkan RA itu adalah rheumatoid arthritis. Ya, kalau osteoartritis, faktor resiko utamanya adalah usia, kemudian BB obesitas, kemudian eh, apa namanya, sering digunakan. Ya, contohnya kayak sering digunakan untuk naik turun tangga atau sering apa namanya, balik biring. Jadi kayak misal dia sering angkut-angkut kuli panggul gitu misal. Nah, kalau gout arthritis dia hubungannya sama hiperurisemia. Jadi kadar asam uratnya tinggi, ya. Sedangkan kalau rheumatoid arthritis dia ini adalah autoimun. Nah, kalau kata kuncinya itu adalah osteofit dan penyempitan celah sendi, dia itu adalah osteoartritis. Osteopeni ini adalah penurunan kepadatan tulang, ya. Sedangkan kalau osteoporosis itu adalah tulang keropos. Kita bisanya tahu osteopeni atau osteoporosis dari mana? Nanti ada pemeriksaan bone bone matter densitometry. Jadi dia pemeriksaan untuk menilai kepadatan tulang. Nah, ini untuk perbedaan OA, RA, dan juga GA. Mulai dari daerah predileksi. Jadi predileksi itu adalah regio tersering. Di mana kira-kira? Oh, kalau OA itu biasanya dia pada sendi-sendi yang penyangga berat badan. Paling sering adalah di genu, kokse, atau di vertebrae. Ya, kalau misalnya keluhannya nyeri lutut, ya berarti dia paling banyak di genu. Kalau keluhannya udah nyeri boyo, berarti dia di vertebrae. Kalau yang RA, dia biasanya di sendi-sendi kecil, jadi kayak di eh, proximal interpalang, PIP, ya, atau MCP, ya MCP itu adalah metakarpofalangeal, kemudian pergelangan siku, elbow, atau pergelangan kaki. Sedangkan kalau GOT itu dia di MTP, ya MTP 1 atau metatarsal palangeal. Jadi jempol biasanya. Nah, tapi predileksi ini tidak selalu. Jadi OA aja bisa ada di jari, OA bisa di boyok, di vertebra bisa. RA bisa di jari-jari kecil, bisa di pergelangan tangan, bisa di pergelangan siku, ya. GOAT bisa juga di jempol tangan kedua tangan, ya. Tapi memang predileksi paling seringnya kalau GOAT itu dia di kaki. Tapi tidak menutup kemungkinan di lokasi yang lain. Ya, kasus Soka tahun 2022 itu kebanyakan mereka terkecoh. Jadi dari predileksinya OA, tapi dari gambaran
radiologisnya, itu dari tanda khasnya, itu udah RA. Ya, jadi lebih ke karakteristiknya. Jadi bukan predileksinya. Walaupun predileksi itu dia ibaratnya kayak sebagian besar kasus itu lokasinya di situ, tapi belum tentu selalu seperti itu. Ya. Kemudian untuk celah sendinya pasti akan menyempit ya karena dia kan peradangan. Kemudian erosi. Erosi itu kebanyakan dia ada di gout dan juga di rheumatoid arthritis. Ya. Nah, ini yang khas lagi adalah kesimetrisan. Ya, kesimetrisan. Karena OA dan gout arthritis ini adalah bukan suatu bentuk autoimun, ya, alias bukan karena suatu proses di seluruh tubuh, ya, dia biasanya asimetris. Jadi dia bisa kanan aja, bisa kiri aja, atau bisa bilateral pun sama, bisa. Tapi kalau RA ini sudah pasti simetris, ya, sudah pasti, ya, simetris, karena dia adalah bentuk kelainan secara keseluruhan tubuhnya, imunitas tubuhnya, gitu. Kemudian yang khas lagi adalah kalau OA itu punya osteofit. Jadi osteofit ini adalah tulang yang tumbuhnya ganggu, ganggu dalam artian maksud dia baik, dia mau nambahin bagian yang mengalami pengikisan, tapi ternyata tumbuhnya itu malah dia bikin nyucui atau malah melukai bagian si apa namanya ligamen atau mungkin ke bagian bantalan sendi atau malah tulang lawannya. Tuh. Oke, nomor 11 ini berupa tumor ganas tulang primer jarang terjadi berasal dari medula tulang panjang dengan insiden kejadiannya kurang dari 2%. Terjadi keganasan tulang pada pria 10 sampai 30 tahun. Histologisnya adalah sel bulat kecil undifferentiated tersusun dalam lembaran atau kolom dengan latar belakang vaskular dan jaringan ikat fibrosa. Sel tumornya lebih besar daripada limfosit dengan intinya jelas, sitoplasmanya sedikit. Nah, kalau ini secara histologis, jadi kalau misalnya kuliah itu materinya Dr. Agus Suharto, Dr. Indrayanti, nah ini memang secara histologis. Ini adalah gambaran untuk Ewing, ya, Ewing sarkoma, ya, karena dia lokasinya ada di medula tulang. Ya, medula tulang itu dia sebagian besar diisi oleh sumsum, sumsum tulang. Ya, beda sama kayak bagian korteks. Kalau korteks kan berarti dia tulang padat. Nah, ini ya gambaran secara histologi untuk Ewing sarkoma. Jadi dia tumor sel tumornya adalah undifferentiated, ya tidak berdiferensiasi. Nah, ini sih Ewing sarkoma. Jadi kalau secara klinis, maksudnya kalau kita ngomongin tentang klinis pasien, itu kita bisa melihat cuma dari onion skin appearance-nya aja, ya. Atau dia bisa berkembang menjadi osteosarkoma. Jadi ada si Codman's triangle atau mungkin ada si sunburst epiran, ya. Tapi khasnya Ewing sarkoma itu adalah si onion skin appearance-nya. Kalau misalnya masalah histologis itu emang benar-benar kalian harus pelajarin, hafalin karena itu nggak bisa dinalar gitu. Nah, ini dah easy peasy karena kaki berbentuk X berarti fal X, yaitu si genu valgum. Jangan terkecoh sama yang B. Pokoknya kelainan kelainan bentuk kaki itu yang berdasarkan di genu ya, dia ada kaki X sama kaki O. Dah ini punya val X alias valgum. Sedangkan kaki O itu dia varo, berarti punyanya si varum gitu. Nah, ini valgum tadi ya, udah kita bahas dari cara dia jalan aja, dia ada si kissing genu. Jadi antara genu kanan sama kiri dia dempet. Ya, malah kayak jalannya kayak kaki bebek. Nah, biasanya sih kalau anak-anak ya itu tadi karena faktor dia sukanya duduknya bukan duduk bersila, tapi duduk yang arah tungkai kakinya dia keluar. Ya, jadi
Kalau kalian punya adik atau punya ponakan, jangan dibiasakan duduk seperti itu. Soalnya takutnya nanti berpengaruh pada eh, apa namanya ini anatomis dari si genunya. Oke, nah ini pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjangnya. Pelaksananya sama, dia di bracing. Kalau bracing gagal atau ada underlying disease-nya, berarti harus dikoreksi dengan surgical, dengan pemasangan pen. Oke, nomor 13. Kasus bayi kelainan bentuk kaki ada adductus ADD berarti dekat ya. Dekat itu berarti dia condong ke arah dalam atau ke medial. Equinus varus. Varus berarti O. Berarti bentuknya begini ya, teman-teman. Nah, ini yang kita sebut sebagai, kalau kalian pernah dengar istilah kaki pengkor, ya. Ini adalah si CTEV. Congenital talipes equinus varus. Nah, atau CTEV, atau kita sebut sebuah clubfoot. Jadi kakinya tuh begini. Gimana ya? Begini, ya. Udah bentuknya ke dalam, adductus dekat, equinus. Jadi kayak bagian dorsal pedisnya itu dia mengarah ke dalam. Dia biasanya ditemukan pada anak-anak bayi baru lahir. Jadi kalau anak bayi baru lahir itu kan kita screening tuh, kita periksa head tuh, biasanya bisa ditemukan. Jadi dia cenderung nggak bisa ditapak, bukan ditapakin ya. Kalau kita bantu persalinan itu, kan kita ngecap kaki bayinya tuh. Nah, biasanya agak susah tuh di bagian ngecap kaki bayinya. Nah, biasanya kalau dari situ kita ada kecurigaan ke arah CTEV. Biasanya nanti dari dokter anak akan konsult ke ortopedi. Ya, jadi dia adalah kombinasi deformitas dari supinasi, kemudian adduksi dekat, forefoot pada sendi metatarsal, heel varus pada sendi subtalar, kemudian equinus pada sendi ankle, dan deviasi pedis ke medial terhadap lutut. Jadi dia kayak kaki O, tapi kayak cuman pedisnya aja. Gitu. Ya, 50% bilateral. Kalaupun unilateral paling banyak kaki kanan. Kayak jangan jangan tanyakan kenapa kaki kanan karena beberapa emang kita studi ini ya epidemiologi ya. Jadi kebanyakan kaki kanan kayak gitu. Penyebabnya sih mungkin ada faktor mekanik in utero, jadi selama dia di dalam kandungan atau ada defek neuromuskular atau memang dia herediter. Ini kalau misalnya fetus masih dalam kandungan ya bisa dengan USG, tapi kalau newborn ya nanti kita bisa lihat. Nah, ini pemeriksaan fisiknya ya. Biasanya sih kalau kita maksudnya secara secara praktek ya. Secara praktek itu kita kalau misalnya dia kita bantu cap kaki kok nggak bisa napak, maksudnya nggak bisa ditapak ke kertas, biasanya udah kita curigain ke arah CTEV ya. Jadi kalau emang harus pakai scoring kayak gini memang agak tricky dan agak sulit ya, karena terlalu banyak scoring yang ada di otak kita. Nah ini pemeriksaan penunjang kalau di USG, nah ini ada tampak aduksi ya ke arah dalam equinus. Ya kalau di ronsen ya dia juga akan tampak emang ada yang belok. Terlaksananya apa? Biasanya sih bisa di casting, serial casting. Jadi kayak dipasang gips secara serial. Ya, jadi harus kontrol terus. Atau dia pakai foot abduction orthosis. Ya, jadi kayak dipasang sepatu khusus gitu. Karena kan kalau anak-anak itu kan masih masa pertumbuhan tuh, jadi masih ada resiko untuk membaiknya besar ketika ditangani dengan tepat secara dini. Oke, nomor 14. Ada seorang laki-laki DM. Usianya 54 tahun, datang ke poli Anda dengan keluhan ada luka membusuk di telapak kaki. Kemudian riwayat pasien DM dengan kontrol tidak baik. Berarti dia ada eh, DM tidak terkontrol. Penyakit tersebut merupakan penyakit muskuloskeletal yang dikarenakan apa?
Nah, ini masuk ke dalam neuropati. Ya, kita tahu bahwa DM itu dia ada beberapa penyebabnya. Ya, ada yang makrovaskular dan mikrovaskular. Nah, ini dia masuk ke dalam yang eh, mikrovaskular. Dia ada neuropati, DM neuropati, DM retinopati, sama DM nefropati. Ya, jadi luka atau ulkus DM ya itu terjadi karena neuropati. Jadi kayak kaki-kaki penderita DM itu dia nggak sadar, nggak kerasa kalau ada luka. Nah, terus tahu-tahu membusuk, nah jadi luka DM namanya. Ya, nah ini spektrum kelainan sistem muskuloskeletal. Ya, ada yang menyingkat sebagai cinta diri, ih, cinta dengan dirimu. Ya, C stand for congenital, I-nya adalah infection, inflammation, dan impingement. Kemudian ada neoplasma, neuropatik, dan juga neuromuskular. Ya, kemudian ada trauma, ada degeneratif, developmental, dan juga ada metabolik. Oke, nomor 15, ini ada seorang wanita berusia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan benjolan ya ini ya. Benjolan di pergelangan tangan kanan sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan dirasa mengganggu dan nyeri bila ditekan. Hasil pemeriksaan fisik, ada benjolan di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 1,5 kali 1,5 cm, dirasakan kistik. Nah, berarti kan dia kista. Namanya kista itu kalau kalian bayangkan kayak balon isinya air. Ya, jadi kayak gitu. Ya, ya isinya cairan. Nah, apa yang terjadi pada wanita tersebut? Nah, ini yang kita sebut sebagai eh, kista ganglion. Ya, jadi kalau ada masa kistik paling sering itu di pergelangan tangan, namanya adalah kista ganglion. Kalau dia ada masa kistik, paling sering itu di belakang genu atau fossa poplitea, itu namanya adalah Becker cyst atau kista Becker. Ya, yang pergelangan tangan itu ganglion, yang di kaki itu dia Becker cyst. Nah, kista ganglion ini sering banget ditemukan pada wanita usia muda, laki-laki usia muda. Jadi biasanya orang-orang yang usianya muda, dia masuk ke dalam tumor jinak, lunak, mobile, dia terjadi pada sendi dan tendon. Ya, isinya adalah cairan sinovial dengan angka rekurensinya tinggi. Jadi kayak kalau sudah dibedah nih, bisa muncul lagi. Dibedah, muncul lagi. Sebetulnya selagi itu tidak mengganggu, biasanya sih tidak dioperasi. Tapi kalau misalnya memang sudah mengganggu, mengganggu dalam artian dia nyeri sampai dia sulit untuk menggerakkan tangannya gitu misal, ya biasanya dioperasi kayak gitu. Oke, nah itu untuk beberapa contoh soal yang bisa kita bahas biasanya di Mantuls ya. Jadi biasanya kita semua bersumber dari PPT dosen ya, PPT dosen, kemudian mungkin dari MISC ya. Jadi emang kita ambilnya dari em, dosen karena kan ibaratnya bikin soal dosen, yang bikin kunci jawaban juga dosen. Jadi pasti materinya sebagian besar dari beliau-beliau semua. Nah, ini untuk Soka, ini untuk gambaran aja sih sebetulnya. Aku kasih gambaran kalau di kelas EBT-nya Mantus itu biasanya untuk kelas tutorialnya itu sesuai dengan skenario. Kemudian ada beberapa kelompok. Selama ini sih aku selalu mengalokasikan satu pertemuan untuk pertemuan Soka. Ya, walaupun Soka itu sebenarnya bisa dibahas di setiap pertemuan tutorial, tapi menurut aku malah jadi bercabang. Jadi biasanya ada satu pertemuan yang aku pakai untuk pertemuan Soka. Nanti aku bantu untuk membuat konsep map. Ya, konsep map dengan ya kita diskusi. Jadi nggak pure semua dari aku. Gitu. Nah,
Ini adalah salah satu contoh Skillzone 2022 atau 2023. Aku kurang ingat. Soalnya aku 2022 ngajar, 2023 juga ngajar. Ya. Jadi eh, kalau Soka di bagian konsep map itu yang paling atas ini ya, dia adalah terkait dengan keluhan utama ya. Kemudian baris kedua itu adalah sistemnya. Kulit gitu, dermatovenerologi atau mungkin sistem imunitas ya, itu. Terus yang baris ketiga itu adalah diagnosisnya. Diagnosis dan diagnosis banding ya. Jadi dari keluhan nyeri jari kaki itu ada kemungkinan apa aja ya dari sistem yang ada gitu. Oh, bisa aja dia paronikia. Paronikia itu dia cantengan. Ya, cantengan. Kemudian bisa aja OA, tadi dia peradangan yang paling sering pada genu, tapi kan aku bilang bisa di jari-jari. Kemudian oh bisa aja dia gout arthritis atau asam urat, itu bisa. Atau dia pseudo gout. Ya, jadi perbedaan gout sama pseudo gout adalah kalau gout itu dia timbunannya adalah kristal asam urat, kalau si pseudo gout dia adalah kristal kalsium. Nah, taunya dari mana? Biasanya kita pakai pemeriksaan aspirasi secara sendi. Jadi kita lihat apakah dia ada kristal asam urat atau kristal kalsium. Atau nih kalian masuk ke sistem imunologi, oh ada rheumatoid arthritis nih, kayak gitu. Karena kan dia autoimun. Ya, jadi bisa dimasukkan ke dalam sistem imunologi. Nah, nanti dimantul ya eh, sama aku biasanya. Karena kan ini style masing-masing tutor nih. Kalau aku sih biasanya aku akan membahas yang paling sering ditanyakan ya terkait anamnesisnya, keluhannya tuh apa aja nih pada paronikia apa, pada OA tuh apa, pada GA tuh apa, pada pseudogot tuh apa, rheumatoid arthritis tuh apa ya. Kemudian nanti dicocokin lah sama si di skenario. Ya, di skenario, oh skenarionya adanya apa gitu. Ya, nanti balik ke pemeriksaan fisik. Oh, pemeriksaan fisik harusnya di OA ini ada ini. Oh, di skenario nggak ada gitu ya. Jadi bisa di reject ataupun di confirm. Ya, kemudian pemeriksaan fisik. Ya, kadang tuh beberapa pengalaman dari beberapa muridku tuh kayak mereka terlalu fokus pada anamnesis, sehingga kadang mereka melupakan tentang pemeriksaan fisik penunjang bahkan terlaksana. Nah, kadang tuh gemesnya di situ kayak, ya ampun dok, lupa banget terlaksananya apa, soalnya nggak bisa terlaksana. Nah, itu. Jadi, maksudnya mau murid-muridku, mau teman-teman mantul semua itu ketika belajar soka, itu tuh belajarnya ya secara keseluruhan. Jadi nggak cuman kayak based on skenario satu, based on skenario 2, 3, ataupun 4. Ya. Jadi kita belajar diagnosis banding yang keluar pada proses tutorial. Ada diagnosis banding apa aja. Nah, itu kita pelajarin. Karena beberapa itu diagnosis yang sudah keluar di skenario itu tidak akan dijadikan skenario soka. Ya, jadi misal skenario besok itu adalah OA nih, ya. Nanti bisa aja yang keluar di Soka adalah RA atau bisa juga OA. Karena kan biasanya nggak cuma satu skenario tuh, ada 1 sampai 2 skenario atau bahkan 3 skenario. Atau bisa juga GA kayak gitu. Tapi biasanya sih dari diagnosis banding itu. Nah, nanti setelah kita menerima, oh ada yang sesuai sama skenario apa, kemudian yang tidak sesuai itu apa, sehingga kita bisa confirm dan juga reject, ya. Nanti biasanya aku kasih waktu murid-muridku itu untuk mengconfirm dan mereject sendiri based on skenario tutorialnya. Kalau aku yang membantu sampai mereka memahami sampai terlaksana, gitu. Bahkan kadang aku selipin sedikit tentang patofisiologi, karena beberapa penguji kan memang ada yang menanyakan terkait patofisiologi, kayak gitu, iseng-iseng kayak, gimana emang bisa terjadi, kayak gitu. Ya, tapi kan dalam waktu 15 menit, 5 menit bikin, 5 menit penjelasan, 5 menit tanya jawab, menurutku kalau ditanyakan sampai sedetail itu kan nggak mungkin. Jadi biasanya hanya sekilas aja, cepet, kayak gitu. Ini contoh yang pertama untuk Soka. Kemudian ini contoh yang kedua. Oh, nyeri punggung bawah nih. Ya, apa sih yang ada di otak kita ketika ada nyeri punggung bawah gitu? Ya, biasanya bisa ke arah urologi sistem saluran kencing. Ya, ke arah batu saluran kencing. Atau mungkin dari neurologinya dia ada saraf kejepit
atau yang kita sebut sebagai hernia nukleus pulposus. Kemudian atau dari muskuloskeletalnya, dari si apa? Vertebranya. Oh, ternyata vertebranya dia destruksi. Misal ya kayak spondylitis TB gitu misal. Atau sebagai spondilosis gitu. Oh, atau ternyata vertebranya geser karena trauma. Nah, itu kita spondylolistesis. Atau bisa juga dari sistem hepatobiliar ya. Hepatobiliar itu kan dia berarti di right upper quadrant, di kuadran kanan atas dengan nyeri alih kebanyakan sampai ke punggung belakang. Ya. Bisa aja dia arahnya batu empedu. Nah, itu adalah diagnosis-diagnosis banding dari beberapa sistem. Ya, biasanya kalau nggak salah minimalnya dua sistem, tiga diagnosis banding kalau nggak salah. Tapi aku selalu memberikan lebih dari dua sistem karena buat backup kalau misalnya kayak lupa satu sistem, masih ada sistem lainnya. Kayak gitu. Ya, nanti ya sama kita akan belajar anamnesis, pemeriksaan fisiknya seperti apa, penunjangnya seperti apa, terlaksananya gimana, ya kata kuncinya di mana, diagnosisnya apa. Nah, itu belajar di SOKA. Tuh, ini hanya dua contoh skenario aja yang bisa nanti kalian akses dan kalian pertanyakan kalau misalnya kalian bergabung di Mantus Bimbel dan ketemu aku. Oke, terima kasih buat teman-teman. Itu merupakan slide terakhir aku. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu, baik dengan aku ataupun tutor Mantus lainnya. Semoga kalian enjoy di blog patologi ini. Oke, aku kembalikan ke Dokter Belva. Halo Dokter Belva. Atau aku buka sesi pertanyaan kali ya. Ada yang mau tanya nggak nih teman-teman terkait blok muskuloskeletal yang mau banget mulai besok ya berarti. Ada yang mau tanya mungkin? Oke, kalau misal belum ada pertanyaan, ini dari Dokter Belva diserahkan ke aku untuk menutup pertemuan free class kita. eh Semoga aku bisa ketemu dari masing-masing kalian, ada kesempatan untuk ketemu dari masing-masing kalian di lain kesempatan, gak cuma di free class aja, atau mungkin nanti di pertemuan EBT atau EB, atau barangkali nanti ada pertemuan suka yang mau dicanangkan sama Mantus. Nah, semoga kita ada kesempatan untuk ketemu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah join. Salam kenal semua. Ya, semoga sukses ke depannya mulai blok 8 dan seterusnya sampai blok 21 dipermudah dilancarkan masing-masing prosesnya. Oke, kalau gitu aku tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.